bersama. Perkenalkan, nama saya Theodor Syanduri. Saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Bandung, jurusan Teknik Komputer dan Informatika. Pertanyaan yang saya ajukan mungkin sedikit teman-teman jangan menganggap saya seperti gimana ya. Jadi pertanyaannya adalah, tadi kata Bapak Allah itu tidak dilahirkan dan melahirkan. Jadi siapa yang menciptakan Allah? Dan yang kedua adalah Bapak tadi bilang kalau misalnya orang Kristen, banyak yang bilang orang Islam itu kafir. Tapi sebaliknya yang saya rasakan dari saya SD sampai saat ini, malah orang Islam itu yang sering bilang orang Kristen itu kafir. Maksudnya saya cuma ingin tanya, apakah ada bukti-bukti yang menggambarkan bahwa seorang Kristen itu kafir? Dari mana teman-teman yang agamanya Islam bisa berkata bahwa orang Kristen itu kafir seperti itu? Terima kasih. Terima kasih. Thank you so much. Can I just ask you, what is your name again? Namanya? Theodor Syanduri. Tio. Okay. Tio. Dan agamanya Kristen, ya? Yes. Okay, all right. So I'll explain it to you, Dr. Zakir. Her statement is that you've stated that Allah was never he was never begotten, nor was he beget. He was never created by any entity. So she'd like to know, firstly, who created Allah? That's the first question. The next question was that ever since she was young, people were always telling her that all Christians are kafir, like non-believers, have strayed away, are completely non-believers. Now, what she has witnessed actually is that since she was growing up, she saw a lot of her Muslim friends were non-believers, right? They didn't follow or abide by the rules, etc. So she's asking you now, are all Christians non-believers? And is she a non-believer? Or who are the believers and who are not the believers? Thank you. Thank you very much. Yes. Thank you. This was last two questions. Ini dua pertanyaan terakhir. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. The question is that who created Allah? Pertanyaannya adalah, dari mana Allah berasal? Siapa yang menciptakan Allah? Is like you asking me a question. Pertanyaan Anda itu seperti halnya apabila Anda bertanya kepada saya. My friend Tom, his brother John, teman saya Tom, gave birth kakaknya to a child. Melahirkan seorang I would anak. like to ask you, was the child a girl or a boy? Saya akan tanyakan kepada Anda, apakah anaknya laki-laki atau perempuan? Dia ada teman, my friend John, temannya namanya John, he gave birth, melahirkan. Teman saya John melahirkan seorang anak. Was it a girl or a boy? Apakah anak tersebut laki-laki atau perempuan? I don't know. Guess. Silakan menebak. My friend Tom, he had a brother John. Teman saya Tom memiliki saudara He gave John birth to a child. Was it a girl or a boy? yang melahirkan seorang anak. Anak Wanita. tersebut laki-laki atau perempuan? She said girl, maybe. Girl. Why not boy? Kenapa nggak cowok? Kenapa tidak cowok, laki-laki? Yang ada di pikiran saya wanita. Just from her thoughts, it's probably a girl. Okay, again I'm asking the question. Yeah, she's. My friend Tom, Teman had saya a brother Tom by the name of memiliki John. saudara laki-laki That namanya John. Gave birth to a John melahirkan seorang anak. Anak tersebut laki-laki atau perempuan? Sorry. Sorry. MashaAllah, now you understood. What the answer? What is the Apa answer? jawabannya? Silakan jawab. What is the answer? Silakan dijawab pertanyaan jawabannya. Girl or boy? Laki-laki atau perempuan I can anak yang answer that dilahirkan? question. She still can't answer that question. Why? Kenapa tidak bisa dijawab? Bisa jawab. She can't answer. Karena laki-laki tidak melahirkan. Karena laki-laki tidak She's now melahirkan. saying a boy cannot give birth. Correct. Nah, betul sekali. Seorang laki-laki Man cannot give birth tidak to a dapat child. melahirkan When a seorang man anak. cannot give birth to a child, Ketika seorang then the laki-laki tidak question, dapat was it a melahirkan girl or a seorang boy? anak, So by jadi definition, pertanyaan yang a man ditanyakan, cannot give birth to a child. apakah So anak the yang dilahirkan question itu
Dulu sekitar 3 tahun yang lalu saya bertemu dan berdialog dengan seorang ateis yang mana sebelum ia bertanya kepada saya ia sudah lebih dulu bertanya-tanya kepada banyak kiai, banyak ulama, banyak para habaib, banyak ustadz, banyak tuan guru, tapi katanya jawaban-jawaban yang diterimanya tidak memuaskan hatinya. Kemudian kita melanjutkan dialognya. Si ateis bertanya kepada saya, Kang Halim, aku bertanya kepadamu, Allah katanya Sang Maha Pencipta. Allah katanya Sang Maha mengadakan, mewujudkan, menghidupkan segala sesuatu. Sepakat ya? Oke. Lalu dia bertanya lagi, Kang Halim, bila Allah itu Maha Pencipta, lalu coba jawab, siapakah yang menciptakan Allah itu? Di dalam hati saya, wah ini pertanyaan yang tak bisa dijawab oleh manusia. Kenapa? Bagaimana mungkin manusia bisa menjawab? Kepada Tuhannya saja tidak kenal. Bagaimana mungkin manusia bisa menjawab? Kepada Allahnya saja tidak tahu. Bagaimana mungkin manusia bisa menjawab? Tuhannya saja gaib. Bagaimana mungkin manusia bisa menjawab? Allahnya saja tidak ada di dalam hatinya. Bagaimana mungkin saya bisa menjawab bila yang wujud di dalam hatiku hanyalah diriku sendiri? Bagaimana mungkin aku bisa menjawab pertanyaan si ateis bila di dalam hatiku aku yang jadi Tuhan, aku yang jadi Allah, aku yang wujud, aku yang hidup, aku yang berkuasa atas diriku sendiri, daripada Allah yang dipertanyakan. Dan pertanyaannya, siapakah yang menciptakan Allah? Bagaimana mungkin aku bisa menjawabnya? Terus terang, Abdul Halim tak bisa menjawab apa-apa. Karena Abdul Halim bukan apa-apa, karena Abdul Halim bukan siapa-siapa. Akhirnya, di dalam setelah pertanyaan itu, siapa yang menciptakan Allah? Saya merenung, masuk ke dalam diri, maka ketika masuk di dalam diri, diperintahkan lagi keluar diri untuk menjawab. Maka jawablah, kata Allah, yang menciptakan Allah itu sebenarnya adalah ya kamu sendiri. Saya pun melihat jawab, mendengar, melihat, menjawab itu pun juga ketar-ketir dan kaget juga. Pertanyaannya, siapakah yang menciptakan Allah? Jawabannya kok yang menciptakan Allah ya kamu sendiri. Saya diutus bilang kepada orang ateis begitu. Loh kok bisa, katanya orang ateis itu. Iya, yang menciptakan Allah itu ya kamu sendiri. Kok bisa? Bisanya kenapa? Bila dirimu tidak hidup, maka dirimu takkan pernah bisa bertanya siapa yang menciptakan Allah itu. Wah, jawabannya
tidak masuk akal ditanya siapa yang menciptakan Allah. Jawabannya kok yang menciptakan Allah adalah dirimu. Jawaban yang tidak masuk akal, katanya demikian. Lalu di tengah keheningan saya ganti bertanya. Kalau begitu sebenarnya Anda selama ini sebagai orang ateis, Anda ciptaan siapa? Orang ateis menjawab, kalau saya ciptaan ibu saya, terutama kedua orang tua saya. Dengan pernikahan, dengan ketemunya antara ibu dan bapak saya, maka terjadilah saya, terwujudlah saya, hiduplah saya di dunia ini. Karena itulah bapak ibulah yang menjadi penciptaku. Aku diciptakan oleh mereka di dunia ini. Oh, begitu jawabannya. Seraya aku bilang begitu. Kemudian ku kejar lagi, bertanya lagi, lalu ibu bapamu itu ciptaan siapa? Si ateis menjawab, ibu bapakku ya ciptaan nenek dan kakekku. Sama begitu. Karena tanpa nenek kakekku, maka ibu bapakku pun juga tidak ada. Oh, begitu rupanya pemahaman orang-orang yang ateis ini. Kemudian saya kejar lagi, lalu yang menciptakan nenek kakekmu siapa? Sampai ku kejar pertanyaannya sampai berujung kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Terus Siti Hawa itu ciptaan siapa? Ciptaan dari tulang rusuknya Nabi Adam. Katanya begitu. Lah, terus Nabi Adam ciptaan siapa? Kalau Nabi Adam itu ciptaan, tidak ada yang menciptakan Nabi Adam. Kalau Nabi Adam tidak ada yang menciptakan. Seperti jadinya langit, tak ada yang menciptakan. Seperti jadinya bumi, tak ada yang menciptakan. Begitu pula Nabi Adam, tidak ada yang menciptakan, ujuk-ujuk, moro-moro, dadi dewe. Matahari, gunung-gunung, lautan, hutan, sawah, persawahan, dan sebagainya, itu tidak ada yang menciptakan. Ujuk-ujuk dadi dewe, awan, mendung, hujan, itu tidak ada yang menciptakan. Karena semuanya jadi sendiri. Di dalam hati saya, oh ternyata begitu ya. Imannya kaum ateis, imannya orang yang tak bertuhan itu. Terus saya kembali lagi kepada diri saya sendiri. Oh, berarti iman akidahnya orang ateis itu sebenarnya sama dengan iman akidahnya seluruh manusia. Jadi tak ada bedanya akidah dan imannya seluruh manusia, baik apapun agamanya, apapun alirannya, apapun golongannya, bila tak ada Tuhan di dalam hatinya, yang ada hanyalah wujud diri manusianya, yang ada hanyalah hidup diri manusianya, yang ada hanyalah kekuasaan diri manusianya, maka iman akidahnya kan sama. Sama-sama tak ada Tuhan di dalam hatinya. Sama-sama tak ada pencipta di dalam hatinya, kecuali dirinya sendiri, kecuali hawa nafsunya sendiri. Oh, ternyata imannya orang ateis dengan imanku, serta dengan imannya seluruh manusia selama ini ternyata sama saja. Apapun agamanya, nama-nama apapun agamanya,
golongan apapun, siapapun orangnya, ternyata sama-sama ateisnya, yakni tidak ada Tuhannya, tidak ada Allahnya, tidak ada Allahnya, yang ada hanyalah dirinya sendiri di dalam hatinya selama ini. Oh, berarti dengan jawaban-jawaban orang ateis inilah maka terbesit dalam hati saya, oh ternyata iman akidahnya seluruh manusia selama ini ateis. Pantas saja ada ayat diabadikan di dalam Al-Quran, sesungguhnya yang bernyawa itu pasti akan mati. Jadi setiap yang bernyawa pasti akan mati. Makna yang bernyawa pasti akan mati itu apa maknanya? Kalau Allah yang menyebutkan mati, bukan mati-matinya raga. Kalau manusia kan mati-matinya raga. Tapi kalau Allah menyebutkan setiap yang bernyawa itu pasti mati. Mati apanya? Mati jiwanya. Jadi setiap manusia yang merasa dirinya bernyawa, setiap diri manusia yang merasa dirinya berroh, setiap diri manusia di dalam hatinya yang merasa punya hidup, pasti akan mati. Mati apanya? Mati kesadarannya kepada Tuhannya. Sehingga Allah digoib-goibkan, sehingga Allah ditidakwujudkan, sehingga Allah ditidakhadirkan, sehingga Allah ditiadakan di dalam hatinya, kecuali dirinya sendirilah yang ada di dalam hatinya. Allahnya gaib. Itulah yang dimaksud, setiap yang bernyawa itu pasti akan ketemu dengan kematian. Ya mati itulah yang dimaksud, mati kesadarannya di dalam bertuhan. Apa buktinya? Allahnya gaib, tidak ada. Yang ada hanyalah dirinya sendiri di dalam hatinya. Inilah berpisahnya antara Adam dan Hawa itu. Akhirnya Hawa ini disiksa di dalam dunia dengan bara api-api yang bahan bakarnya adalah badan-badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Apa api-apinya? Berupa apa? Api-apinya berupa apapun yang dicinta-cintai di dalam hatinya pasti akan membakarnya. Cinta-cinta yang selain Allah. Bagaimana mungkin manusia bisa cinta kepada Allah sementara manusianya tidak mengenal Tuhannya? Bagaimana mungkin manusia bisa cinta kepada Allah sementara manusia lebih cinta kepada kewujudan diri manusianya? Manusia lebih cinta kepada kewujudan hidup manusianya di hatinya. Manusianya lebih besar, lebih mulia, lebih agung daripada Allah di dalam hatinya. Inilah yang dimaksud setiap yang bernyawa pasti mati. Inilah yang dimaksud kematian di sisi Allah, mati jiwanya, mati akalnya di dalam bertuhan. Jadi iman akidah orang ateis dan seluruh manusia ternyata sama. Kenapa? Karena sudah nas di dalam Al-Quran diabadikan setiap yang bernyawa pasti mati. Setiap orang, setiap manusia yang merasa mengaku-ngaku bahwa hidup ini adalah hidupnya, itu tandanya mati.
mati apanya? Mati hatinya. Maka tak mungkin ia bisa memeluk suatu agama, agamanya Tuhan, agamanya Allah. Yang dipeluk di dalam hatinya hanya agama-agama hawa nafsu saja. Agama apa? Ya agama yang di luar ini, agama yang sudah ada di dunia ini. Islam, Yahudi, Nasrani, Majusi, Sabiin, Buddha, Hindu, Konghucu, dan sebagainya. Semua itu hanyalah agama-agama nama, agama syariat saja. Jadi pasti di dalam hatinya setiap manusia yang ada hanya dirinya, yang wujud hanya dirinya, yang hidup hanya dirinya. Tuhannya tidak ada. Kenapa? Karena manusianya sudah memilih jadi Tuhan-Tuhan sendiri, jadi hantu-hantu sendiri di dalam masing-masing hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah yang dimaksud kematian di sisi Allah. Kehidupan di sisi Allah apa? Ketika manusianya rela, ridho, mati syahid demi Tuhannya. Maknanya selalu di dalam hatinya membela agama Allah, membela hanya Allah yang wujud, hanya Allah yang hidup, hanya Allah yang hadir di dalam hatinya daripada dirinya sendiri. Akhirnya teraplikasi di dalam hatinya, Muhammad, bukan kau yang lempar itu, akulah yang melempar. Inilah agamanya seluruh manusia, agamanya Tuhan alam semesta. Kenapa? Karena inilah yang dimaksud Tuhan yang Maha Mencipta. Mencipta apa? Mencipta melempar. Mencipta apa? Mencipta memanah. Mencipta apa? Mencipta duduk. Mencipta apa? Mencipta minum. Mohon maaf, saya minum dulu. Allah Maha Mencipta. Mencipta apa? Makan, berdiri, mandi, sholat, zikiran, ibadah, menghafal Al-Quran, tahajudan, duhaan, puasa, bekerja, kesuksesan, jabatan. Semuanya diciptakan oleh Allah. Siapakah Allah selama ini? Manusia telah ngaku-ngaku jadi Allah, manusia telah ngaku-ngaku jadi Tuhan tanpa disadarinya. Inilah yang disebut manusia, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Jadi apa? Mati hatinya di dalam kesadaran bertuhan, beragama kepada Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita hening-heningkan dulu diri kita di hati kita, malam-malamkan dulu diri kita di hati kita, mati-matikan dulu diri kita di hati kita, hempas-hempaskan dulu diri kita di hati kita, supaya nyata siapa yang menciptakan kita, supaya hancur lebur dajjal yang terlaknat selama ini yang ngaku-ngaku jadi Tuhan di dalam hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Mengheningkan cipta, mulai, silahkan.
Mengheningkan cipta selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita buka surat An-Nisa ayat yang ke-48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya syirik, dan Dia mengampuni apa saja dosa yang selain syirik bagi siapa Dia yang dikehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Inilah yang dimaksud kematian. Setiap yang bernyawa itu pasti ketemu kematian. Jadi apa yang dimaksud mati itu? Mati itu manusianya masih di lembah dosa. Manusianya mati masih di lembah azab. Azab kubur, azab jahanam. Kenapa? Karena dibakar. Hatinya yang keras, lebih keras daripada batu. Dibakar hatinya di dunia ini. Mana mungkin manusia bisa ibadah di dalam neraka? Mana mungkin manusia bisa sholat di dalam neraka? Di dalam sholat dan ibadahnya Tuhannya goib. Tuhannya tidak ada. Yang ada hanyalah dirinya sendiri yang ada di dalam lembah neraka, yang ada di dalam lembah azabillah, lembah dosa, yang mana diri manusianya lebih ada daripada Allah. Manusianya lebih wujud daripada Allah. Manusianya lebih hadir kedirian manusianya di dalam hatinya daripada Allah. Selamanya Allah ya gaib. Sama tidak akidah dan iman kita dengan orang ateis tadi, yang selalu menjadikan dirinya sendiri di dalam hatinya menjadi tandingan-tandingan Allah. Allah ditanding, Allah dilawan. Kita selama ini melawan Allah, kita selama ini menandingi Allah, kita selama ini membunuh Allah, kita selama ini memusuhi Allah, tapi rakroso. Karena kita sudah terlena dengan keateisan kita. Kita sudah terlena dengan ketuhanan hawa nafsu kita, yang mana kita selama ini menjadi budak-budaknya Dajjal, menjadi budak-budaknya iblis. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuhmu yang nyata bagimu. Siapa yang wujud di dalam hatimu? Akukah, kata Allah, ataukah dirimu yang wujud, yang hidup, yang berkuasa, yang perkasa, yang besar, yang maha bisa apa saja di dalam hatimu? Nah, bila manusianya yang maha bisa apa-apa, berarti Allahnya gaib. Ya muhal bila ditanya siapa yang menciptakan Allah. Yang menciptakan Allah selama ini hanyalah dirimu sendiri, yang selama ini tidak sadar, ngaku-ngaku jadi Allah, ngaku-ngaku jadi Tuhan. Kemudian setelah mendengar jawaban si ateis,
bahwa Nabi Adam itu jadi-jadi sendiri, sama dengan kita. Ketika kita hidup ini, kita merasa hidup ini jadi-jadi sendiri. Kita merasa badan ini jadi-jadi sendiri, tidak ada yang menciptakan. Apa buktinya? Kita merasa hidup ini jadi-jadi sendiri. Badan ini jadi-jadi sendiri. Apa buktinya? Buktinya Allahnya tak ada. Allahnya gaib. Allahnya tidak wujud. Yang ada yang wujud hanyalah hawa nafsu kita sendiri yang menguasai dan berkuasa miliki hidup dan badan ini. Inilah bukti bahwa iman akidah kita seperti orang ateis itu sendiri. Tidak ada yang menciptakan. Duduk seolah-olah ciptaan kita. Berbicara seolah-olah kita yang bicara. Melihat seolah-olah kita yang melihat. Mendengar seolah-olah kita yang mendengar. Makan seolah-olah kita yang makan. Sholat seolah-olah kita yang sholat. Bekerja seolah-olah kita yang bekerja. Kekayaan seolah-olah kita yang kaya. Berilmu seolah-olah kita yang pandai, yang cerdas, yang pintar. Beramal seolah-olah kita yang banyak pahala, yang ahli ibadah, yang ahli surga. Semuanya jatuh, tersungkur di dalam lembah jahanamnya hawa nafsu kita sendiri yang jadi Tuhan. Ya hamsyong semuanya. Zong, hancur selama ini. Apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan ini, wong mati kok laku. Manusia, manungso, wis dinas, sudah dikatakan mati. Setiap yang bernyawa pasti mati, kata Allah. Mati kok bisa beramal. Mati kok bisa sholat. Mati kok bisa ibadah. Mati kok bisa kaya. Mati kok bisa apa-apa. Itulah nas Allah kepada seluruh manusia. Yang mana yang jadi Tuhan masih diri manusianya di dalam hatinya. Ya mati kabeh. Mati imane. Tak berguna amal-amalnya. Tak berguna zikir-zikirnya. Tak berguna puasa-puasanya. Tak berguna zakat-zakatnya. Tak berguna kedermawanannya. Tak berguna umroh hajinya. Dan tak berguna kehidupannya. Bila di dalam hatimu yang ada hanyalah dirimu sendiri tanpa Tuhan. Jadi Tuhan dewe-dewe. Jadi Tuhan sendiri-sendiri di dalam hatinya. Jadi qiyamuhu binafsihi dewe-dewe. Jadi sama iman kita sebenarnya dengan orang ateis ketika Allahnya, ketika Tuhannya tidak ada. Lalu siapakah Tuhan itu? Yang sebenar-benarnya. Lalu siapakah Allah itu yang sebenar-benarnya? Mari kita lanjutkan kembali pertanyaan dialog saya dengan orang ateis itu. Ketika orang ateis itu bilang bahwa Nabi Adam tak ada yang menciptakan, langit bumi tak ada yang menciptakan, lautan, hutan, gunung tak ada yang menciptakan, dan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, galaksi-galaksi, ruang angkasa, tak ada yang menciptakan, surga neraka tak ada yang menciptakan. Akhirnya berhubung iman akidahnya seperti itu, maka saya buat bukti, logika, ilustrasi. Okelah, bila Anda berfaham begitu, berakidah iman yang begitu, tak ada Tuhan karena semuanya jadi-jadi sendiri,
ya sama dengan iman kita selama ini. Coba ilustrasikan sekarang Anda tidak punya baju, tidak punya celana, saya kasih uang 100.000, tolong beli kain di toko. Beli kain di toko 100.000 itu guna untuk membuat baju dan celana. Kemudian dibelilah kain itu di toko, sampai di rumah, tolong kainnya letakkan di meja. Ambil gunting, ambil bola, ambil jarum, dan ambil kopi dan rokok, nyantai-nyantai saja. Sambil ngopi, sambil merokok, nikmatilah. Sambil Anda menteleng, sambil Anda mendelik, sambil Anda tatap dengan mata yang tajam kain di meja itu. Sampai kapan dipandang, ditatap kain itu? Ya sampai nanti kain itu mulai bergerak-gerak sendiri. Ditatap terus, dipandeli terus sampai kain itu obah-obah dewe, obah karpe dewe. Sampai kain itu gunting-gunting, motong-motong dirinya sendiri. Sampai kain itu bisa mengukur-ngukur dirinya sendiri. Sampai kain itu nanti bisa menjahit-jahit dirinya sendiri. Sebelum saya lengkap ngomong, langsung di-cut oleh orang ateis. Kamu gila Pak Ustadz. Masa kain bisa gerak-gerak sendiri? Masa kain bisa motong-motong sendiri? Masa kain bisa menjahit-jahit sendiri untuk menjadi baju sehingga saya pakai baju dan celana itu? Sebenarnya kamu ustadz apa orang gila? Terus saya bilang lagi, Anda lebih gila daripada saya. Masa alam semesta yang besarnya seperti ini? Masa Nabi Adam? Masa orang tua Anda? Masa nenek moyang Anda? Masa diri Anda tidak ada yang menciptakan? Tidak ada yang menciptakan bentuk-bentuk tubuhmu dan pergerakannya. Anda yang lebih gila daripada saya, bukan? Akhirnya orangnya tertunduk, merenung, diam. Akhirnya setelah diam, setelah merenung, orang itu bilang kepada saya, oh berarti yang dikatakan Tuhan, oh berarti yang dikatakan Allah, ya hidup ini ya. Ya sana cari sendiri. Saya bilang begitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Memang ya Allah itu adalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada Tuhan yang berhak disembah. Dialah hidup yang kekal yang mengurusi seluruh makhluk-makhluknya. Nah, jadi siapakah yang menciptakan Allah itu? Ya dirimu sendiri ketika dirimu yang jadi Allah. Ketika dirimu yang jadi Tuhan di dalam hatimu. Jika saya sudah tahu begini, apakah kita masih berdiam-diam diri di dalam kesyirikan, berdiam-diam diri di dalam azab, berdiam-diam diri di dalam neraka, berdiam-diam diri di dalam kejahiliaan hati ini? Marilah kita taubat bersama. Jadi bertaubatnya gampang. Tinggal Anda diamkan diri Anda dari Anda sendiri. Tidak wujudkanlah hidup dan badan Anda, maknanya persembahkan
semua itu bukan Anda, bukan kita, tapi Allah. Jadi bagaimana mungkin kita tahu siapa yang menciptakan Allah? Kepada Allah saja tidak tahu. Jadi pertanyaannya ateis ini tujuannya supaya kita semua kenal dengan siapa Allah itu. Tidak kenal hanya nama saja, tidak kenal hanya dengan tulisan Allah saja, supaya kita benar-benar bertuhankan kepada Allah daripada bertuhankan kepada iblis dan setan, daripada bertuhankan kepada Dajjal laknatullah. Kita selama ini ada di lingkup Dajjal, kita selama ini masuk surganya Dajjal, kita selama ini dituhani Dajjal, dan kita selama ini masuk surganya Dajjal. Tempat tipu muslihatnya dunia yang kita sayang-sayangi, dunia yang kita cinta-cintai. Selama ini kita sebenarnya yang kita idam-idamkan, yang kita harap-harapkan surganya Dajjal ini, bukan surga di sisi Allah. Kalau surga di sisi Allah tidak ada yang tahu, bagaimana mungkin kita bisa masuk surganya Allah sementara kita tidak tahu, Allahnya saja tidak tahu, apalagi ketemu surganya. Bila ingin masuk surganya Allah, ya ketemu dulu, permisi dulu kepada Tuhannya, menyaksikan dulu kepada Tuhannya, maka balasannya adalah surga Allah. Di mana surga Allah itu? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulangkanlah dengan ridho. Apapun yang bukan hakmu, hidup bukan hakmu, badan bukan hakmu, dan di antara hidup dan badan itu, di antara langit dan bumi itu, yang kita lakukan segala aktivitas apapun yang kita kerjakan di kehidupan ini pun juga bukan hakmu. Itulah yang diajarkan para nabi dan rasul, terutama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mengajarkan innamal a'malu binniyah, supaya di awal apapun yang kita kerjakan selalu diawali dengan niat, yang mana ujung-ujung niat ada jalan pulang lillahi ta'ala, supaya kita tidak jadi Tuhan, supaya kita tidak masuk neraka, supaya kita tidak jadi hambanya Dajjal iblis yang mengaku-ngakui bahwa kehidupan badan dan segala aktivitas ini milik linnas. Jadi apa yang dibawa oleh para nabi dan para rasul? Ya, ilmu seperti ini originalnya, babagan hati, berhubung yang memahami hawa nafsu, akhirnya jadi babagan syariat. Babagan hati jadi babagan luar, babagan dalam menjadi babagan luar, babagan film jadi babagan bioskop. Ramai sudah di dunia ini. Fadkhuli fi ibadi. Setelah kita berikan, pasrahkan semuanya kepada yang berhak, maka itulah cara mengabdi. Akhirnya berkumpul dengan orang-orang yang mengabdi, hamba Allah, ketika Allah lebih wujud daripada kewujudan manusianya, ketika Allah lebih hidup daripada kehidupan manusianya, ketika Allah lebih berkuasa daripada kuasa manusianya, maka terabadilah Muhammad, bukan kau yang melempar
Jelas sudah. Itulah imannya para nabi dan para rasul. Bila Allahnya gaib, apakah kita sudah jadi umatnya para nabi dan para rasul? Apakah kita jadi umatnya Nabi Muhammad? Allahnya gaib. Berarti yang wujud siapa? Yang wujud ya hawa nafsune dewe-dewe, nyembah dajjal tapi berharap-harap ikut Nabi Muhammad ke surga. Yang disembah dajjal, yang diikuti iblis dan setan, tapi berharap-harap masuk surganya Allah. Mimpi. Bila Allahnya tidak nyata menjadi Tuhannya manusia, bagaimana mungkin manusianya bisa ikut Tuhannya? Kecuali ikut hawa nafsunya, kecuali ikut iblis dan setan yang selalu sombong kepada Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ketika hanya Allah yang ada, maka tak akan ada lagi pertanyaan, siapakah yang menciptakan Allah? Karena sesungguhnya Allah tak punya nama. Di dalam Al-Quran supaya manusia bisa mudah menyebut Allah dengan sebutan kata Allah atau kata Rabb, kata Tuhan. Karena sebetulnya Tuhan itu tidak punya nama apa-apa. Apa maknanya? Ketika dirimu tidak ada, itulah Tuhan. Ketika dirimu tidak wujud, itulah Tuhan. Ketika dirimu tak hidup, itulah Tuhan. Nama Tuhan itu ada di mana-mana. Nama Tuhan itu biliunan, apapun yang disebut-sebut seluruh makhluknya. Semua itu nama Tuhan. Apa maknanya? Maknanya seluruh aktivitas apapun yang ada di alam semesta ini diliputi oleh uripe Allah itu sendiri. Jadi araftu rabbi birabbi, aku menyaksikan Tuhanku dengan Tuhanku. Berarti siapa yang menyaksikan Tuhanku? Ya zatnya sendiri. Kapan kita disebut makrifat, kapan kita disebut kembali, kapan kita disebut bertuhan, ketika sudah tak ada diri kita lagi di hati kita, maka itulah jalan kembali. Awalnya ndak ada, kembali ndak ada. Awalnya Adam di surga, ya kembali di surganya Adam. Awalnya goib, ya kembali goib. Bila manusia merasa pintar, merasa cerdas, merasa makrifat, merasa berilmu di dalam dadanya, ya itu masih di dalam jahanamnya Allah. Kenapa? Karena manusianya masih ada. Allahnya gaib. Itulah PR kita semua, termasuk saya pribadi. Di sini saya hanya mengabarkan saja, dan sesungguhnya saya pun juga sama-sama belajar bersama-sama sahabat-sahabat semua. Kita bergandengan tangan sama-sama belajar untuk meniti jalan kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri kajian di pagi yang indah ini, marilah kita kembangkan sholawat dari mintaful bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin.
وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam bijahi sayyidil mursalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.